Amsal 17 ayat 22, demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya mengajak saudara untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, firman Tuhan ini saya beri judul keberuntungan memiliki iman kepada Kristus. Ketika umat manusia terlahir di dalam dunia ini, ada dua hal yang harus dilewati. Yang pertama adalah kita akan melewati waktu yang terus berjalan. Dan ketika kita sudah melewati waktu itu, maka kita tidak bisa memutar ulang kembali waktu yang sudah kita lewatkan. Dan waktu yang sudah kita lewatkan menjadi sebuah kenangan atau menjadi sebuah sejarah di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Nah, yang kedua saudara, bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, setiap orang akan mengalami suatu kematian atau meninggal dunia. Nah, hal yang kedua inilah yang sering ditakutkan oleh setiap orang. Nah, mengapa? Karena orang merasa dan mengerti serta tahu bahwa setelah mati ada dua tempat yang akan disediakan oleh Tuhan, yaitu surga dan neraka. Nah, setiap orang tidak akan bisa memilih kita akan tinggal di mana, tetapi Tuhanlah yang akan menentukan kita tinggal di surga atau di neraka sesuai dengan kehidupan kita sewaktu di dalam dunia. Nah, inilah yang sering membuat kematian adalah merupakan suatu misteri atau sesuatu yang sangat menakutkan bagi setiap orang. Saudara-saudaraku yang seiman di dalam nama Tuhan, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 firman Tuhan sampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, kalau kita renungkan firman Tuhan di sini bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kata dunia ini adalah merupakan suatu gaya bahasa yang menunjuk kepada umat manusia. Umat manusia yang ada di dalam dunia ini adalah semua sudah jatuh di dalam dosa. Nah, maka karena begitu besar kasihnya Allah kepada manusia, sehingga dia rela turun ke dalam dunia, menjadi manusia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia turun ke dunia adalah untuk melawat setiap orang yang ada di dalam dunia, dan dia akan menggantikan semua hukuman umat manusia yang percaya kepadanya. Karena orang yang di dalam dunia ini semuanya sudah jatuh di dalam dosa, dan semuanya akan mengalami kematian atau hukuman di dalam neraka selama-lamanya. Nah, maka dia datang ke dunia ini adalah untuk melawat umatnya, untuk menggantikan dosa umatnya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa kita. Nah, sehingga setiap orang yang percaya kepada dia mendapatkan karunia keselamatan. Karena keselamatan tidak diusahakan oleh umat manusia itu sendiri. Sebesar apapun perbuatan kita tidak bisa, kita bisa menyelamatkan kita sendiri. Tetapi keselamatan adalah karya Tuhan yang dinyatakan di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan kasih karunia keselamatan, mendapatkan jaminan hidup di dalam kerajaan surga. Nah, karena dalam firman Tuhan di sini diterangkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu beriman kepada Kristus, tidak mengalami binasa, yaitu tidak mengalami hukuman di neraka, tetapi mendapatkan jaminan hidup kekal bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan surga. Ini adalah merupakan suatu jaminan hidup kekal selama-lamanya bagi setiap orang yang beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Rasul Paulus menegaskan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 tadi, bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan. Nah, artinya ketika kita hidup di dalam dunia ini beriman kepada Kristus, maka ketika kita mati kita mendapatkan keberuntungan, kita diselamatkan oleh Tuhan masuk di dalam kerajaan surga. Nah, maka bagi setiap orang percaya tidak perlu kita takut mengalami kematian di dalam kehidupan kita, tetapi kematian adalah merupakan suatu pintu gerbang supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan, dan kita bersama-sama di dalam kemuliaan Allah bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.